Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Habibi Usman. Alhamdulillah hari ini Jumat 15 November 2024 saya upload kembali motovlog berbagi cerita. Sudah lama saya tidak upload motovlog ini, sekitar 10 bulan yang lalu ya teman-teman. Semoga bisa konsisten untuk upload video motovlog berbagi cerita. Amin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang telah mampir di video ini dan yang telah mengikuti channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Baik teman-teman, hari ini seperti biasa sambil menikmati perjalanan menuju kantor, saya akan berbagi cerita kembali. Dan sebelum kita masuk ke berbagi cerita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita agar kita sampai ke tujuan dengan selamat dan tetap terjaga semangat kerjanya. Berdoa dimulai. Hari ini saya akan berbagi cerita kembali dengan tema cara memilih kamera action untuk motovlog atau ngevlog. Buat teman-teman yang suka naik motor seperti saya, paling gampang buat konten di YouTube atau media sosial lainnya, yaitu motovlog atau ngevlog ya teman-teman. Karena momen-momen di sepanjang perjalanan pasti ada aja momen-momennya. Entah itu berantem, ada perselisihan, ada yang senggol-senggolan, motor dengan motor, motor dengan mobil, atau mobil dengan mobil, atau truk dengan truk, dan lain-lain. Pokoknya semuanya itu ada di perjalanan kita ya teman-teman. Atau kalau saat hujan, itu pasti sangat banyak momen-momen yang bisa kita abadikan ya, atau kita record atau kita rekam untuk dijadikan konten di YouTube atau di media sosial lainnya. Buat teman-teman yang mau buat konten seperti saya, seperti motovlog atau ngevlog, teman-teman harus punya kamera action ya seperti saya ini. Sebelumnya saya menggunakan kamera action Xiaomi Yicam karena kameranya sudah rusak ya, belum saya perbaiki lagi. Itu kemungkinan rusaknya itu baterainya aja sih teman-teman. Tapi karena baterainya susah dicari dan saya cari di marketplace juga itu belum ketemu. Ada juga barangnya tapi tidak ada yang beli, jadi itu tokonya sangat mencurigai. Jadi saya lebih baik beli lagi kamera action yang lebih fleksibel, yang ada layarnya ya teman-teman. Seperti yang saya gunakan sekarang, saya menggunakan kamera action SJ Cam SJ4000 dual screen ya. Jadi screennya itu ada dua, depan dan belakang. Yang menurut saya nih pribadi itu hasil videonya tuh bagus, suaranya jelas banget ya teman-teman. Bisa diputar juga langsung di kamera actionnya. Itu lebih bagus lagi. Lalu resolusinya nih yang buat saya tertarik, itu resolusinya bisa kita pilih dari 4K sampai 720p 30 fps. Nah, seperti yang video yang sedang teman-teman tonton ini, resolusinya saya setting di 720p 30 fps. Saya nggak bisa naikin lagi karena selain memorinya nanti bakal besar, dan kalau saya setel di laptop atau di PC itu akan makan memori RAM ya, karena saya bukannya menggunakan VLC. Lalu saat saya klik videonya, hasil rekamannya itu sangat besar ya, jadi makan memorinya sangat besar juga dan mengakibatkan laptop saya itu ngehang, dan kalau dipaksa putar di VLC itu patah-patah ya teman-teman. Jadi saya kecilin aja resolusinya jadi 720p 30 fps, dan itu hasilnya ya teman-teman bisa lihat hasilnya masih bagus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari kamera action untuk motovlog atau ngevlog, ini saya ada tips
7 tips dari saya pribadi biar teman-teman ada rekomendasi dan tidak salah beli ya teman-teman. Nah, yang pertama, kualitas gambar. Kualitas gambar untuk hasilnya harus jernih ya teman-teman. Pilih kamera yang resolusinya ada resolusinya yang sampai 4K. Jika budget terbatas, cari aja resolusinya yang di bawah 4K ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai atau beli kamera seperti saya ini, yaitu kamera Action SJ4000 dual screen. Itu kameranya bisa kita setting dari 4K sampai 720p 30 fps. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau resolusinya yang mana. Jadi tinggal dipilih, sesuaikan dengan memorinya dan kebutuhan teman-teman. Yang kedua itu stabilisasi ya. Jadi stabil. Jadi kameranya jangan gampang bergoyang ya teman-teman. Jadi ada fitur yang bisa stabil dan kalau saya menggunakannya biasanya saya taruh kameranya itu di dada ya, karena kalau misalkan kita kan ngevlog di pakai motor, jadi itu biasanya kalau saya pasang di depan motor atau di depan stangnya itu akan bergetar ya teman-teman, apalagi kalau misalkan ada polisi tidur itu bisa goyang ya teman-teman. Tapi kalau di dada insya Allah itu akan berkurang goyangannya. Dan saya belum nyoba untuk kameranya dipasang di helmnya karena helm saya masih half face ya teman-teman. Jadi mungkin nanti nextnya akan saya buatkan video juga hasilnya kalau misalkan di videonya di helm ya teman-teman. Terus yang ketiga itu mikrofon ya teman-teman. Gunakan mikrofon eksternal agar suaranya itu biar lebih jernih lagi ya. Nah, ini di kamera SJ-Cam ini, SJ4000 ini kamera mikrofonnya sih masih nggak ada eksternal ya, nggak ada colokan untuk kamera eksternal. Jadi dia udah ada mic-nya di kameranya. Dan kalau misalkan teman-teman mau lebih jernih lagi, biasanya saya melakukan dubbing suara ya. Nanti saya edit lagi di video editor biar suaranya lebih bagus seperti video ini. Ini saya melakukan dubbing suara. Karena kalau misalkan saya langsung ngomong di kamera actionnya itu akan kalah sama suara angin dan klakson mobil ya teman-teman. Jadi saya lebih memakai dubbing suara untuk hasilnya lebih bagus, suara saya terdengar ya teman-teman. Yang keempat itu ada performa saat low light ya. Jadinya buat teman-teman yang sering motovlog atau ngevlog di malam hari masih bisa kualitas gambarnya itu bagus ya teman-teman. Dan untuk kamera Action SJ-Cam SJ4000 ini sudah ada fiturnya teman-teman. Jadi tinggal klik aja atau tinggal di setting, tinggal diklik untuk fitur low light-nya. Yang kelima ya teman-teman, yaitu layar LCD. Nah, pilih kamera yang bisa mantau langsung di kameranya teman-teman. Jadi ada LCD-nya, kita bisa mantau tanpa kita harus membuka HP. Aplikasi yang ada di HP seperti kamera Action Xiaomi Cam itu kan nggak ada layarnya. Jadi kita kalau misalkan mau lihat hasilnya atau mau ngelihat ini posisinya pas apa enggak, itu kita harus buka handphone dulu. Jadi itu menurut saya agak ribet ya teman-teman. Jadi saya langsung pilih kamera Action SJ-Cam SJ4000 ini yang dual screen ya, ada depan belakang, bisa ada screennya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi posisinya sudah bener apa belum, itu sih teman-teman. Yang keenam itu ada field of view. Jadi buat teman-teman perhatikan bidang pandang atau POV-nya kamera agar hasil rekaman tidak terpotong ya. Kamera Action SJ-Cam SJ4000 ini sudah ada fiturnya, jadi tinggal diklik aja nih fitur-fiturnya yang teman-teman pengen ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ya teman-teman, yaitu daya tahan baterai. Pilih kamera yang daya tahan baterainya itu cukup lama, misalkan 2-3 jam. Dan kalau bisa spare baterai ya teman-teman, biar bisa terus recording jika baterai habis. Dan kalau SJ-Cam ini, seingat saya yaitu dia tahan standby-nya itu 130 menit ya, 130 menit. Jadi masih kurang sih sebenarnya, karena baterainya itu cuma 900 mAh kalau nggak salah ya teman-teman.
teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ditambahin lagi, teman-teman bisa cari baterai sejenisnya tapi yang MH-nya lebih besar biar tahan lama juga ya teman-teman. Nah, itu tips dari saya yang menurut saya misalkan teman-teman budgetnya itu cuma 1,5 ya teman-teman bisa pilih kamera action SJ Cam ini ya, SD4002 screen ini, karena sudah komplit fitur-fiturnya yang saya sebutkan tadi. Buat teman-teman yang ingin beli kamera SJ Cam nya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman, jadi tinggal klik dan check out saja, karena nggak usah ragu lagi, karena saya sudah unboxing, saya udah ngulas, dan teman-teman sudah lihat hasil videonya, jadi tanpa diragukan lagi, udah bagus lah teman-teman. Baik teman-teman, karena sudah sampai memasuki kawasan industri Sentul dan sebentar lagi saya juga sampai kantor. Sampai di sini dulu berbagi ceritanya hari ini. Semoga video berbagi saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang bisa membuat tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.